Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes MSI selaku Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Ibu Yeni Susati Ningsih SE selaku Kepala Administrasi SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Bapak Rahman Fariansyah Eskom selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Ibu Aris Karyani Mai Ferawati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Bapak Jarminto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang IT, Lab, dan Sarana Prasarana SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami banggakan siswa-siswi dan panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW meskipun dalam keadaan virtual. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi mulia yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan akan sampai pada kita semua hingga yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulainya acara pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW kali ini. Yang pertama, kalam ilahi dan sari tilawah. Yang kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana Muhammad Faris Wildan. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes MSI atau yang mewakili. Yang keempat, ceramah agama serta tanya jawab. Yang kelima, doa. Yang keenam, sesi dokumentasi. Dan yang ketujuh, penutup. Langsung saja kita mulai agenda kita yang pertama, yaitu kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Novel Faid Azrian dan Gisel Divandra Salsabila. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليساءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka masukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan,
niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami dijadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di leher. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai perhitungan atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami kehendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka merelakan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat,
kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan-Mu. Dan kemurahan Tuhan-Mu tidak dapat dihalangi. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Naufal dan Gisel atas penyampaian kalam ilahi dan sari tilawah. Agenda yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes MSI, atau yang mewakili, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Suhartono selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Jarminto selaku Wakasarpra. Ibu Ariska Yeni Meperawati selaku Wakakur. Ibu Yeni sebagai Kepala Tata Usaha Administrasi. Rekan-rekan Kaprodi, Bapak Ibu Guru, dan staf pelaksana sekolah serta jajaran. Dan yang tidak lupa adalah kepada para anak-anakku, siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, atas nikmat Allah kita dapat berkumpul kembali walaupun via online dalam acara Isra dan Mi'raj. Kegiatan ini tentunya berdasarkan program kesiswaan SMK Telkom Banjarbaru yang dilaksanakan oleh OSIS dan MPK dan juga dibantu oleh segbit-segbitnya. Mohon izin dalam kesempatan ini. Tadinya Pak Eko mau memberikan sambutan, namun karena hari ini ada kesibukan untuk persiapan menuju sekolah program keunggulan, sepertinya dadakan, jadi memintakan saya untuk memberikan sambutan di pagi ini. Jadi ini dadakan juga ya. Baik, seperti kita ketahui bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahnya. Jadi tugas kita ini adalah jin dan manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tugas utamanya itu adalah menyembah. Lalu tugas berikutnya itu baru yang lain-lainnya. Jadi kita tidak boleh memikirkan mencari kekayaan, tidak boleh yang namanya mencari popularitas. Tugas kita utama di dunia ini adalah pertama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara menyembahnya? Ini disempurnakan di surah Al-Isra yang barusan kita dengarkan ya. Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita ketahui bahwa oleh Rasulullah itu ketika diperjalankan dalam waktu satu malam, yaitu sholat 5 waktu yang tadinya beberapa rakaat, yang tadinya ada puluhan rakaat, tapi karena permintaan dari para nabi-nabi di setiap lapisan langit, maka dikurangi. Akhirnya Rasulullah pun malu kalau minta dikurangi lagi. Maka muncullah oleh kita untuk sholat itu 5 waktu dengan 17 rakaat selama 1 hari 1 malam. Nah, kalau kita sinkronkan 2 ayat tadi,
Al-Isra dengan ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Disempurnakan oleh Rasulullah itu dengan cara sholat. Dan perintah sholat ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu gitu, sebelum yang masih di tahun kenabian. Ya, tugas kita yang utama itu adalah sholat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampingannya ada yang jadi guru, ada yang jadi PNS, ada yang profesinya macam-macam. Kalau kita kan kayaknya kebalik ya. Profesinya dulu dijalankan, baru nanti sampingannya sebagai marbot masjid, petugas masjid, atau barangkali ya, itu yang bisa saya sampaikan dengan oleh-oleh Rasulullah tadi, sholat 5 waktu, dan perintah kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan berkah. Karena dengan sholat itu bisa menjaga kita dari kemungkaran. Dosa kita di setiap waktu itu akan dihapus ketika kita berbuat dosa. Dengan sholat, insya Allah itu akan dihapuskan. Dan yang perlu kita ingat bahwa ketika dihisab nanti, maka pahala yang paling pertama kali dihisab itu adalah ibadah sholat. Yang lain-lainnya itu adalah pelengkap saja. Mari kita resapi, barangkali nanti Ustadz Khalil Mukarram, Pak Hafiz akan memperjelas dari kedua ayat itu. Mudah-mudahan acara hari ini penuh dengan manfaat, penuh dengan berkah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah dan kita tetap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agenda yang keempat yaitu ceramah agama dan sesi tanya jawab. Agenda yang ketiga yaitu sambutan dari Muhammad Faris Wildan selaku ketua pelaksana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ba'dihil hadi ila bayani mahyahir rasyadi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Wildan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes MSI, selaku Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru, dan juga yang saya hormati para guru dan staf SMK Telkom Banjarbaru, dan juga teman-temanku semua yang saya banggakan dan saya cintai. Pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pemberiannya yang tak terhingga kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka Isra Miraj di sekolah kita ini tanpa suatu halangan apapun, walaupun secara virtual. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya di sini selaku Ketua Panitia Peringatan Isra Miraj di sekolah kita akan memberikan sedikit kata sambutan. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing saya dalam rangka pelaksanaan acara Isra Miraj di sekolah ini, dan juga rekan panitia, rekan OSIS, dan juga kakak-kakak OSIS yang sudah bersusah payah untuk mempersiapkan acara yang sangat istimewa pada hari ini. Yang kedua,
Saya sangat berharap dengan adanya acara pengajian Isra Miraj ini, kita semua yang hadir di sini bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hafizian Nur MPDI sebagai pengisi acara ceramah hari ini. Yang selanjutnya, saya ucapkan beribu maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini kurang maksimal. Demikianlah sedikit sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faris atas sambutannya. Agenda yang keempat yaitu ceramah agama dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Hafizian Nur MPDI selaku penceramah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min Allah, tahiyatan li ahlil jannah, tahiyatan ka syamsid duha wa bahrid duja. Ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi rihlatil Isra wal Mi'raj durusan wa 'ibar wa mawa'idha thumma lam yara wa yu'tabar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khairil bashar. wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra suratin ukhra wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya pula kita bisa bertatap muka, ya, bisa bersama-sama mengisi acara kegiatan Isra Mi'raj di SMK Telkom Banjarbaru ini. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan Islam, bisa merasakan nur, bisa merasakan cahaya Islam sampai sekarang. Salawat dan salam tak lupa pula kepada keluarga dan para sahabatnya tabi'in ila yaumil qiyamah. Berikutnya ucapan terima kasih kepada SMK Telkom Banjarbaru, khususnya Kepala Sekolah Bapak Dr. Eko Suhartono yang telah memberi kesempatan kepada saya pribadi untuk bisa mengisi acara dalam kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini. Yang kedua, kepada seluruh staf jajaran, para guru, para karyawan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan telah diberikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada para panitia, moderator atau pembawa acara, dan seluruh siswa yang terlibat dalam kegiatan Isra Mi'raj ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, anugerah karunia-Nya, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan diberikan kelancaran baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Oh, boleh dibuka ya?
biar nggak ngap-ngap. Ya, apa ya? Sepertinya kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, kita sudah memasuki bulan Rajab yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Udah akhir-akhir kayaknya. Jadi kalau saya bercerita tentang Isra Mi'raj dari awal sampai akhir, kayaknya sudah hafal mungkin, atau sudah sering didengar dari para penceramah-penceramah yang lebih ahli, yang lebih dalam ilmunya, yang lebih luas wawasannya. Untuk saya pribadi mengisi ini mungkin secara sedikit memberikan ibarat dan nasihat. Artinya kan pembelajaran apa atau pembelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada yang tanya pada kapan ya buat acara atau siapa? Judulnya apa Pak kira-kira gitu kan? Biar mudah ini, bingung juga saya judulnya apa gitu. Kalau misalkan judulnya Isra Mi'raj kan sudah dibawakan, sudah jelas kan, itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Mungkin kalian juga bisa baca-baca referensinya dari mana aja gitu kan. Nah, seperti yang ayat telah dibacakan, ayat yang di pendahuluan tadi. Halo, semuanya masih semangat? Oh, udah sarapan jam 9:30. Masih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk lebih semangat, marilah kita biar auranya lebih sejuk, ya kan, lebih hangat lagi, kita sama-sama bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah. Oke, gimana rasanya setelah berselawat? Ada yang beda? Ada. Iya, alhamdulillah. Jadi pikiran yang sedang gundah gulana, ya kan, kalau bahasa sekarangnya galau, mudah-mudahan dengan selawat tadi bisa kembali cerah ya, dan bahagia. Keep smile and happy. Nah, ini keep smile yang happy. Nah, jadi ya memang yang namanya hati ini kadang-kadang ya suasana sedih, suasana bahagia. Tapi alangkah baiknya kalau kita berada dalam situasi seperti ini, usahakan untuk baca sholawat dan rasakan setelah membaca sholawat tersebut, insya Allah ketika kita menghadapi kesulitan apapun itu, mungkin ketika waktu ujian gitu kan, atau ketika waktu belajar terasa susah, terasa apa, baca sholawat. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi sholawat. Terus untuk apa saja kira-kira pelajaran yang dapat diambil dari kisah Isra Mi'raj tersebut?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini sudah rasanya udah dijelaskan juga kemarin Isra Mi'raj tahun lalu kalau nggak salah. Pernah ada kan itu. Jadi ini dimulai dengan kata-kata subhana. Kenapa? Tanazzah Allah Subhanahu mensucikan dirinya dari apa yang dikatakan orang-orang kafir. Kan? Jadi Allah Taala memahasucikan dirinya dari apa yang mereka sebutkan. Mereka menyembah berhala, Allah Subhanahu wa taala berlepas dari itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Nah, itu makanya dimulai dengan kata-kata subhana tadi. Apa yang dimaksud? Alladzi. Jadi Allah Taala Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Besar, yang telah menjalankan hambanya. Jadi jelas di sini bahwasanya Rasulullah SAW itu telah dijalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Kan dengan perantara apa? Menaiki kendaraan burak, melakukan Isra Mi'raj. Nah, apa itu kendaraan burak sudah dijelaskan juga kemarin. Nah, jadi dari pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yang pertama adalah as-sabatu 'alal haqqi wal tizamul mabda'. Artinya kita selalu berpegang teguh kepada kebenaran, ya kan? Selalu menyebarkan kebaikan. Apapun halangannya, apapun rintangannya, semua kita hadapi dengan keyakinan iman. Contohnya gimana? Bapak mau tanya, kira-kira ketika kita berbuat baik, apakah kebaikan kita itu selalu dianggap benar? Yang bisa jawab nggak? Jadi begini, kadang kita berbuat baik, ya kan? Tapi itu salah. Oh, kok bisa? Katanya kan? Ya bisa aja. Ya kan? Kita memberikan kebaikan ini, misalkan ngasih sedekah. Nah, kan ngasih sedekah, punya uang kan, ngasih sedekah kepada orang. Tapi ternyata dia punya saudara, dia punya kerabat sedang kelaparan. Nah, kira-kira itu menurut etika mungkin ya, menurut etika ini kira-kira dibenarkan tidak? Padahal dia berbuat baik. Tapi alangkah baiknya kebaikan itu digunakan dengan tepat. Nah, ketika itulah orang-orang ngomong seperti ini, orang-orang ngomong seperti itu. Ya, yang namanya mulut orang kan banyak, kita nggak bisa nurutin satu-satu. Yang pertama, yang kedua, yang namanya pikiran orang beda-beda. Likulli ra'sin ra'yun wa likulli ra'yin ra'sun. Tiap-tiap kepala punya pemikiran, tiap-tiap pemikiran pasti beda kepala. Nah, jadi nggak sama. Seandainya kita menuruti omongan orang gitu kan, mulai dari kecil sampai besar nggak ada habis-habisnya. Jadi ketika kita berpijak dalam kebenaran, sesuatu yang kita sampaikan tetap jalan. Jadi jangan dengarkan omongan orang lain. Yang pertama, yang kedua, ketika kita melakukan kebaikan, omongan orang tadi kita jadikan motivasi. Contoh, kita membuat karya lah, misalkan galon atau apa ya, galon otomatis, galon apa kemarin nih? Nah, galon otomatis atau apa kemarin lagi gitu, buatan sesuatu yang bisa dari HP sendiri nyalain lampu kalau nggak salah. Nah, tapi ternyata kita berkarya, ada aja yang bilang, wah itu gampang katanya, masa bikin kayak gitu-gitu aja. Gitu kan, wah itu cemen katanya. Wah, istilahnya dilecehkan lah, apa dilecehkan sih, di bahasa Banjarnya itu dihawayakan. Jadikan itu motivasi, jadikan itu semangat buat kita, bukan malah tambah down. Ya kan, jelek-jelekan orang malah tambah down. Justru ketika orang lain banyak mencela, banyak mencerca, disitulah rezeki kita. Nah, ya kan, benar nggak? Jadi ketika kita nih bikin eskalator, screen lampu lah gitu kan, kayak tadi dari HP itu,
Jadi kita mikir, oh saya ini dibilangin karya saya ini dibilangin amatiran lah gitu kan, dibilangin rendahan lah. Jadi kita mikir untuk bisa berinovasi kembali, merekayasa kembali seperti apa. Nah justru itu menjadi awal batu loncatan buat kita untuk lebih baik lagi. Ada suatu cerita, ini bagi saya. Jadi gini, ada teman bapak tuh namanya Bang Ronald, Bang Ronald. Jadi dia itu ceritanya tahun berapa lupa saya itu, kerja di dermaga. Nah, kerja di dermaga ngangkut barang gitu kan. Tahu-taunya dia tuh lupa ngangkat kakinya, tali atau rantai kapal itu masih terlilit gitu kan, nyangkut di kaki, dan kapal tersebut mesinnya hidup mau berangkat. Pas kapalnya jalan, Masya Allah, apa yang terjadi? Kakinya itu terseret, langsung putus. Jadi kakinya tuh, jadi ibarat rantai gini ya, terus putus. Diambil kakinya, digendong gini, tolong gitu. Jadi diangkat sama orang-orang, habis itu dibawa ke rumah sakit. Nah jadi seperti itu. Akhirnya cerita dia teman bapak tadi, Bang Ronald tadi, sekarang kerjanya ngapain Bang? Katanya bikin kaki palsu. Kalau kita singkatkan kapal kan? Kapal kaki palsu, bukan kapal. Jadi kapal itu ada dua, ada kapal AL, ada kapal BL. Kapal AL itu kapal kaki palsu atas lutut. Nah, kapal BL itu kaki palsu bawah lutut. Singkat cerita, dia bikin kaki palsu ke orang lain lah intinya. Bikin kaki palsu ke orang lain, jadi ternyata dipakai kakinya tuh. Jadi kakinya tuh tinggal 4 jari dari selangkangan atau dari atas lah intinya. Pendek. Pas dipakai kaki palsu tadi, bikin sama orang lain, ya pertama nggak enak, terus dibawa jalan lepas. Bayangkan naik motor, gitu kan, kakinya lepas, dia tuh, Bang kakinya lepas gitu. Canda. Nah jadi dia ambil kakinya tadi, kaki palsu kan, pas dia pikirkan gimana kakinya bisa enak, bergeraknya tuh mudah gitu kan, aktif. Lalu dia mikir, akhirnya dia bikin dari barang yang tadi kan dia beli sama orang, bikin sama orang, dibikin sama dia, dijadikan ini. Jadi pertama songketnya jadi, yang kedua ada lututnya. Mungkin kalau sekarang udah pakai hidrolik ya, jadi otomatis gitu. Jadi, tapi ternyata ada aja yang usir gitu. Wah, amatiran lah bilangnya, enggak ini. Dia akhirnya mengembangkan lagi sampai sekarang udah lebih dari 1000 kaki yang dia bikin. Bahkan ada yang dia bagi-bagi secara gratis gitu di dinas sosial kerjasama kan. Nah, kesimpulannya apa? Jadikan ejekan orang, jadikan kalau bahasa tuh kritik. Nah, kan ada level-levelnya tuh, ada level 1, level 2, itu kritik ya. Kritik. Nah, jadi kritik orang itu kita jadikan motivasi untuk bisa bermotivasi. Jalan terus, kita berada di jalan kebenaran, apapun kata orang, kita jalan terus, insyaallah akan maju. Satu cerita lagi, ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran, jalan kebaikan, itu rintangannya sangat besar, gelombangnya sangat besar, bahkan gelombang tsunami pun akan datang kalau kita tidak kuat fondasinya. Suatu ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat kejadian, kan bertanya sama Jibril, itu kuburan siapa wahai Jibril, sangat wangi sekali. Kan ditanya, lalu malaikat Jibril di perjalanan Isra Mi'raj tadi itu adalah Masyitoh. Nah, sudah tahu cerita tentang Masyitoh?
Kalau dalam bahasa Arab sisir ya, mushtun. Nah, bahasa Arab ada yang udah belajar bahasa Arab. Jadi sisir itu kata bahasa Arab adalah mushtun atau mishtun. Jadi dia ini adalah tukang sisir rambut anak Fir'aun. Jadi tiap hari menyisirkan, kalau sekarang tuh apa namanya? Orang malu pengantin tuh apa namanya? Tata boga. Tata rias. Tata rias, anggaplah tata riasnya gitu kan. Jadi tata rias kerajaan lah intinya. Jadi Masih ini suatu ketika lupa. Jadi dia menyisir rambut anaknya Fir'aun tadi, mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran tuh, ini kayak sayup-sayup baca apa gitu kan. Lalu ditanya, dikejar gitu kan, kamu ngomong apa, bilang apa tadi kan. Lalu dia bilang, Mas Ito, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kalau bahasa kita orang mereka Arab itu nggak perlu diterjemahkan lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kata anak Fir'aun, siapa itu Allah? Siapa yang lebih pengasih? Kalau saya kan ayah saya gitu, anggap Fir'aun kan, dia sangat sayang sama saya. Siapa yang penyayang kan? Oh, ternyata ada lagi itu kan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Lalu ditanya, dia adalah Tuhanku. Langsung dipanggil sama Fir'aun. Ditanya, siapa itu ini? Kamu kok? Kan saya yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Saya yang di Mesir ini berkuasa. Ternyata ada lagi yang yang berkuasa. Tanyakan, siapa Tuhanmu? Allah. Lalu ditanya sampai disiksa, dicambuk, segala macam. Akhirnya dikurung dalam penjara kan, dikurung sampai kelaparan, sampai tersiksa sekali. Jadi Mas Ita ini punya anak ya, kalau anak yang masih belum bisa bicara itu umur berapaan? Kira-kira umur 5 bulan ya, 5 bulan sampai 8 bulan mungkin masih belum bisa ya. Udah 10 bulan atau udah 12 bulan, setahun mungkin udah bisa jalan. Ada yang udah bisa jalan tapi belum bisa ngomong. Nah, ada yang udah bisa ngomong tapi belum bisa jalan. Mungkin huruf A, B, C gitu kan, huruf ini itu kurang jelas. Nah, tapi bayi gitu, anak bayi yang bersama Mas Ito ini memberikan semangat kepada ibunya. Bicara. Nah, bayangkan bayi bicara kan nggak masuk akal. Belum usianya udah bicara ini bayi. Apa kata bayi tersebut? Wahai ibuku, tetaplah dalam kebenaran sampai di ujung hayatmu. Akhirnya Mas Ito merasa termotivasi lagi dengan kata-kata anaknya tersebut sampai dihukum mati. Mas Ito tadi membawa iman yang kuat dalam dadanya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tetap keesaan berada keimanan sampai Mas Ito meninggal. Nah, itu mukjizat. Berarti kalau misalkan perempuan, kalau para anbiya kan disebut mukjizat ya, mukjizat. Tapi kalau untuk para aulia itu dinamakan karomah. Kalau untuk dukun, santet, segala macam, apalagi sekarang tuh macam-macam lah, sihir. Nah, bisa aja kan sihir sekarang tuh macam-macam. Ada yang masuknya ke pesulap, pembalap, pesulap sekarang tuh banyak kan menggunakan sihir tuh. Nah, itu para dukun dan segala macam menggunakan sihir. Tapi kalau untuk jadi yang dinamakan sesuatu yang menyalahi adat lah intinya. Bahasa Inggrisnya kayak the miracle. Miracle apa miracle? Miracle. Iya, miracle. Jadi untuk para nabi sesuatu yang menyalahi adat, itu kan sesuatu yang ini, itu disebut dengan mukjizat. Nah, untuk para aulia kekasih Allah itu disebut dengan karomah. Sesuatu keistimewaan yang diberikan kepada seseorang. Dan untuk para dukun, sesuatu yang menyalahi adat gitu kan, habis bajunya, gitu kan. Heran, kenapa? Ternyata bolong bawahnya. Bukan sih. Nah, itu jadi sesuatu yang di luar inilah nalar akal lah intinya. Itu dukun tadi sihir.
Ada lagi untuk orang-orang yang soleh gitu kan, orang soleh dia sholat 5 waktu nggak ketinggalan gitu kan, terus sesuatu yang sunnah dikerjakan, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan, ternyata dia melakukan sesuatu yang adat, menyalahi itu maksudnya di luar akal, di luar nalar gitu kan. Pada pagi jam 8 habis di sini gitu kan, tau-taunya ada di sana juga ketemu, wah kisahnya gitu kan. Ada 2 tempat, ternyata di Banjarmasin ada lagi gitu kan, wah di Mekah ada lagi. Nah kalau orang-orang soleh itu disebut dengan ma'unah, itu orang soleh. Nah ada lagi, dia ini nggak sholat gitu kan, terus juga nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan apa-apa lah. Itu melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar sesuatu yang menyalahi adat, itu disebut dengan istidraj. Istidraj itu dalam, kalau diartikan itu apa? Lanjuran, artinya sesuatu yang dilanjurkan oleh Allah. Oh dia pengen ke sana gitu kan, tiba-tiba datang ke sana. Dia pengen ke sana, tiba-tiba datang ke sana gitu kan. Atau dia pengen air ini dibikin air stroke gitu kan. Stroke, ada apa stroke? Teh kopi berubah gitu kan. Nah itu dilihat orangnya ini nggak sholat enggak, berarti itu istidraj kan. Nah tadi banyak ya para nabi, wali, dukun, terus yang lainnya itu ada bagian-bagiannya. Nah sekarang banyak yang sesuatu yang menyalahi adat gitu kan, sesuatu yang di luar nalar akal lah. Ada nggak? Kita sekarang ini di luar nalar akal sebenarnya. Saya di sini kan, kalian di sana, bisa halau-halauan. Tapi ini masih masuk akal. Ini kategorinya sains, ya nggak? Sains. Jadi sesuatu yang dibikin direkayasa lah, intinya direkayasa dengan cara-cara yang tertentu. Itu masuknya ke sains tadi. Bikin galon galon otomatis gitu kan, tapi caranya ada gini gitu kan. Kalau orang di kampung nangkap ikan gitu kan, bikin apa? Oh bikin luka. Buat di pesawat dikirain bom atom. Tahu-taunya orang kedua mau luka. Nah, bang jadinya. Tapi mereka tuh kan berkreasi juga, bisa nangkap ikannya. Sekarang udah direnovasi lagi kan, lukahnya macam-macam sekarang tuh, tempira lah macam-macam. Nah itu yang kedua, mana tadi? Yang kedua, al-hikmah wal ibar. Maaf, masih. Wah, 5 menit lagi ya? Nanti kalau misalkan kelewatan, lambaikan tangan, kamera di sisi kanan atas. Udah apa apanya? Nah, lewat gantengnya. Bapak kelewat ganteng ternyata. Ya, canda. Yang kedua, hikmah wal ibar. Jadi hikmah dan pembelajaran yang dapat diambil dari cerita Isra Mi'raj di antaranya adalah yang pertama tadi, ketetapan ketika kita berada dalam kebenaran dan berbuat kebaikan. Yang kedua, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, hamam. Jangan mendekati zina ini kayak apa, Pak? Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Kalian misalkan di lampu merah, lampu merah ada garis pembatas kan biasanya. Jadi istilahnya tuh udah di situ lah batasannya kan. Jangan menyelonong langsung, menyelonong atau di dekat lampu merahnya udah langsung kena, apalagi sampai lewat lampu merah. Jadi Allah Ta'ala mewanti-wanti, wala taqrabuz zina, mendekat saja jangan, apalagi melakukan. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril melihat ada sekumpulan orang. Jadi sekumpulan orang ini dia memakan daging yang busuk, bernanah dan berbau. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini orang ngapain? Wahai Jibril, ngapain nih orang nih? Di sampingnya disediakan, di samping orang tersebut, sekumpulan orang tersebut, di meja tersebut ada makanan yang matang.
makanan yang enak, yang lezat gitu kan. Daging yang lezat, daging yang enak, yang matang lah intinya. Tapi mereka malah makan di meja yang satunya. Ya kan, ayam busuk, ayam mentah, daging, ya itu makanan mereka. Kenapa mereka milih yang itu daripada ketimbang milih makanan yang bagus-bagus, yang enak-enak ini gitu kan. Lalu diceritakan sama Jibril, mereka itu, wahai Muhammad, ketujuh makan daging mentah. Wah, daging mentah itu apa ya? Ya itulah intinya. Dia punya istri tapi ke yang lain gitu kan. Ininya bercocok tanam segala macamnya. Maaf, sensor ya? Enggak. Jadi dia ngambil yang lain, padahal yang halal ada di rumah. Nah, makanya nih para perempuan, para adik-adik nanti kalau lulus ada laki-laki yang datang bilangin, halalin aku dulu bang gitu kan. Nah, jangan mau diajak ke sana kemari. Wah, kita ke sana yuk, kemana? Bioskop. Wah, jadian aja enggak katanya lah. Pinanglah aku dengan bismillah. Enggak mau kata perempuannya bismillah, mending bis angkot. Mahal lah bis angkot. Kalau bismillahirrahmanirrahim bisa kan. Pinang kau dengan bismillah aja. Itu juga apa ya rasanya lupa. Jadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi diceritakan sama Jibril, wahai Rasulullah, itu umatmu ketujuh makanan haram, padahal yang halal ada. Nah, ini kayak lagunya Bang Haji berarti kan? Apa lagunya Bang Haji? Nyari yang halal susah, apalagi yang haram. Wah, gitu. Nenek, wes judi. Jadi dia itu sekarang nggak tahu halal haram lah intinya kan. Dia bilang halal khusus, nyarinya halal, mendingan yang haram udah. Ngapain? Ya beli kupon putih gitu kan. Banyaknya, Pak, dapatnya banyak gitu kan. Beli 3.000, dapatnya 300. Wah, itu judi kan? Ya haram lagi. Nah, sekarang banyak. Sekarang lebih dicanggihkan lagi, lebih direnovasi, direkayasa lagi oleh orang-orang, oleh iblis lah intinya kan. Jadi iblis tuh nggak mau dia ngomong, sekarang tuh jangan sholat gitu kan. Wah, ini udah ketinggalan kata Jibril. Sekarang rayuannya beda. Jibril maaf salah, seton. Jadi seton cara merayunya beda sekarang kan. Jangan sholat. Oh, udah ketinggalan zaman sekarang kalau dibilang jangan sholat. Sekarang kan ada iPhone 10, 12, 11, 13, 14 semua lewat HP sekarang godaannya. Iya kan? Ada Android kan, Nokia udah ketinggalan. Apalagi itu. Jadi mereka yasa supaya umat Rasulullah yang terjerumus ke dalam neraka berbagai macam cara iblis tuh kan. Sekarang apa? Coba bayangkan di HP sekarang bisa dapat duit gimana? Ya ada pinjaman online, ya kan? Masukin nomor KTP, masukin ini, ada pinjaman 2 juta, udah gitu kan, tahu-taunya bayar jadi 4 juta, wah bunga lagi kan? Nah itu riba tuh jadi haram. Terus apa lagi? Nabung kemana? Ke bank. Banyak sekarang bunganya? Di sana banyak bunganya katanya. Udah ngambil bunganya aja, gitu kan. Duit yang ada nggak kada tegara, tetap kan, tapi bunganya yang dianya. Nah itu haram, riba juga. Nah jadi sekarang akhir zaman ini tidak tahu halal, tidak tahu haram. Kasihan kalau barang-barang makanan yang halal itu kita makan jadi darah daging itu kan mengalir di tubuh, apalagi anak kita, istri kita yang berkeluarga kan, saudara kita makan makanan yang halal. Akibatnya apa? Akibatnya yang pertama kalau makan makanan yang haram pertama otaknya lemot. Jadi kalau misalkan jaringannya tuh ya udah 2G jadi bukan sekarang kan 5G. Jadi otaknya lemot, terus bergerak untuk melakukan ibadah
susah, berat, gimana itu tadi karena makanan yang haram masuk ke dalam perut kita menjadi darah daging, lalu akhirnya susah untuk berbuat kebaikan banyak macamnya, baik dari segi sosial, dari segi ibadah. Nah makanya hati kita tuh kalau misalkan makan barang yang hal itu kurang peka. Jadi melihat teman-teman kita yang sedang kesulitan, susah ngabaikan aja udah gitu kan. Tapi kalau makanan kita halal, ya kan badan kita pun sehat. Ya kan sekarang orang ngomong kok dan corona ya kan. Apalagi sekarang omikron. Tapi kalau kita makanannya dijaga, makanan halal, insya Allah kondisi tubuh tetap fit dan imun kita tetap meningkat. Dengan kuncinya menjaga makanan yang halal. Nah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengkonsumsi yang halal dan thayyibah. Yang sudah halal, thayyib gitu kan, agar keluarga kita terjaga dari fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu keluarga kita, sanak saudara kita yang berada di rumah sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berkeinginan atau cita-cita yang masih belum tercapai, mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa tercapai dan bisa terlaksana. Oke, akhirul kalam, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim Mitul qabul wa ta'ala kulli sul ma'mul Surah Syaitan Zahir wa ala kulli min rasul salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Hafiz atas ceramah agama yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Hafiz selaku penceramah. Kepada Bapak atau Ibu guru atau siswa-siswi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengaktifkan mic-nya atau bisa memberikan pertanyaannya melalui room chat Zoom di bawah ini. Silakan. Baik, silakan yang ingin bertanya. Catat ya pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau Bapak Ibu guru. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Faris Wildan dari kelas 10B. Permisi Pak, izin bertanya, bagaimana kita tahu kalau sholat kita itu sempurna atau tidak Pak? Iya. Terus Dikumpulkan dulu atau gimana? Bisa langsung dijawab. Yang pertama ya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kita tahu kalau sholat kita itu sempurna atau tidak? Ya. Jadi anak-anakku sekalian,
kita mengetahui sholat kita itu diterima ya, atau sempurna atau tidak, ya pertama-tama harus punya tolak ukurnya. Nah, jadi kalau istilah kita ngukur benda itu ada penggarisnya, berapa sentimeter, berapa ininya, berapa ininya. Nah sama dalam sholat pun juga ada. Jadi tahu sholat kita itu sempurna, tahu sholat kita itu insya Allah diterima, ada juga tolak ukurnya. Apa itu tolak ukurnya? Nah, kalau dijelaskan di sini panjang kayaknya dan lebar juga. Yang pertama kan sholat kita juga harus terpenuhi syarat dan rukunnya, ya kan, bersuci dari hadas besar, hadas kecil, terus gerakan sholatnya, tomak-minahnya bagaimana, ya kan? Nah itu intinya. Jika sholat kita sudah dilakukan syarat dan rukunnya, nah, yang terakhir kita tawakal kepada Allah, mudah-mudahan sholat kita diterima dan juga sempurna. Nah itu tadi. Jadi kalau tahu sholat kita itu diterima atau sholat kita itu sempurna atau tidak, harus tahu tolak ukurnya dulu. Nah, syarat dan rukunnya dijalankan segala macamnya. Nah, termasuk juga makanan tadi, makanan yang halal, ya kan? Ya, itu mungkin yang pertama. Ya. Lalu ada pertanyaan kedua, masih dari Faris Yuda, yaitu bagaimana zaman sekarang itu menghindari zina, karena seperti yang kita ketahui zaman sekarang banyak orang sudah berpacaran dan juga melakukan zina. Jadi bagaimana cara menjaga hati dan tangan agar tidak terjauh dari zina? Iya, Rasulullah SAW beberapa abad silam juga sudah menjelaskan. Jadi istilahnya Rasulullah juga udah tahu keadaan kita ini benar-benar sudah keadaan dalam keadaan akhir zaman. Jadi kalau misalkan untuk menghindari zina itu bagaimana? Menjaga hati dan pandangan. Intinya jaga hati dan pandangan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, kita pacaran yuk, enggak halalin aku dulu, gitu kan. Nah, kan tadi. Jadi enggak sontak langsung menolak gitu kan. Kamu ini harus hafal Al-Quran dulu 30 juz. Wah, gitu. Jadi dia enggak mendekati kita, wes. Dia hafal Al-Quran dulu, 30 juz sudah hafal baru, ya kan. Udah hafal 30 juz, udah kerja belum? Udah kerja dulu yang mapan. Aduh, 1 tahun lagi. Nah, kayak gitulah intinya. Cari trik, cari cara untuk bisa menghindari. Trik dan cara itu kalian sendirilah yang tahu kan. Sekarang ya itu, kalau udah di HP kan macam-macam. Kenal di Facebook, wah namanya Nini Karlina, wah namanya Cucu Cahyati, wah nggak tahu, coba hubungi. Wah, lalu langsung teleponan dari jam 2 sampai jam subuh, jam 5 pagi. Waduh, akhirnya besok belajar ngantuk lagi. Belajar produktif, nyambung kabel. Nyambung kabel, tahu-taunya nyambung tali sepatu. Sambil ngantuk teleponan. Nah itulah, jadi cari trik dan caranya yang masing-masing kalian lah bisa untuk menghindari hal-hal tersebut. Pacaran ya jelas lah, pacaran tidak boleh dalam Islam kan. Jadi kalau mau pacaran ya setelah nikah aja. Gitu aja bilangnya, bang mau pacaran ya setelah nikah. Gitu. Ya, apalagi? Ya, terus satu pertanyaan terakhir ya Pak. Ini dari Ganda 10E. Permisi Pak, saya izin bertanya, apakah boleh salat di sajadah yang tebal? Terima kasih. Oke. Salat di sajadah yang tebal. Tebal apa tuh? Ada karpet yang tebal atau gimana? Intinya, kalau dalam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, anggota 7 itu terjamah dan tersentuh lah intinya. Anggota 7 tahu? Ini 1, ya, 2, ini telapak tangan, 3 ya, jadinya 3. Terus lutut 2, berapa? 5,
Nah ini ujung terakhir yang itu 27 ya pas. Nah itu tersentuh semuanya. Jadi patokannya itu tadi. Kalau misalkan sejadahnya kayak gimana ya, jadi nggak benar-benar tentu nggak sah juga. Nah kecuali uzur gitu kan, kalau kayak bapak kan nggak bisa, kan lututnya nggak ada sebelah. Nah jadi itu ada namanya uzur, ada namanya keringanan. Jadi kan dalam sholat tuh kalau nggak bisa berdiri berduduk, kalau nggak bisa berduduk ya rebahan, kalau nggak bisa rebahannya miring. Nah intinya itu kan keringanan. Kalau kita dalam perjalanannya boleh melakukan jamak ya kan, kosor dan segala macam, itu kan ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita bisa lengkap sempurna, ya jalankan syarat dan ketentuan berlaku. Ada lagi gitu ya. Mudah-mudahan yang dijelaskan tadi bisa dipahami dan misalkan bisa ilmu yang didapat bisa sama-sama kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja untuk pertanyaan Isra Mi'raj kali ini. Bagi yang pertanyaan yang belum dijawab, jangan berkecil hati dan berharap bisa bertanya di lain kali. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ustaz Hafiz yang telah menyampaikan ceramah agama serta memandu sesi tanya jawab. Agenda yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Hafizian Nur MPDI. Kami persilakan. على هذه النعم وكل نية صالحة بدل قبولة من كل سر ومصر شأن ظاهرا وباطنا وعلى كل من نبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الصبر وسلم النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahum bidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ampunilah dosa-dosa sanak saudara kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah segala dosa guru-guru kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur, dimurahkan rezeki. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah anak-anak didik kami orang yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada gurunya, melaksanakan perintah agama ya Allah yang telah diberikan oleh Rasulullah, yang telah dibawakan oleh Rasulullah. Jadikanlah dalam hati-hati anak didik kami ya Allah cinta kepadamu ya Allah dan cinta kepada Rasulmu ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, jadikanlah dalam setiap detik, dalam setiap pikiran mereka, dalam setiap hati mereka selalu cinta kepadamu, mengamalkan kebaikan, selalu berbuat kebaikan ya Allah, berguna kepada yang lain. Jadikan ya Allah anak didik kami berguna bagi keluarga, berguna bagi nusa dan bangsa mereka. Jadikanlah mereka kebanggaan bagi kami ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, kami meminta ampun kepadamu ya Allah. Tidak terhitung dosa-dosa yang kami kerjakan, hanya keampunanlah yang kami harapkan ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, jadikanlah setiap langkah kami untuk selalu berbuat kebaikan, selalu bermanfaat kepada yang lain, selalu memberikan manfaat kepada yang lain. Jadikanlah hati kami selalu lemah dan lembut ya Allah, selalu kasihan, diberikan kemudahan ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, sebentar lagi anak-anak kami yang kelas 3 ya Allah melaksanakan ujian sekolah. Jadikanlah mereka diberikan kemudahan, jadikanlah ilmu-ilmu mereka bermanfaat, dan ketika suatu saat mereka lulus keluar dari SMK Telkom, jadikanlah mereka anak-anak didik kami ya Allah menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat di sekitar mereka ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Hafiz atas pembacaan doa. Agenda yang keenam yaitu sesi dokumentasi. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Dewan Guru serta siswa dan siswi SMK Telkom Banjarbaru yang telah bergabung di Zoom untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih kepada para hadirin karena sudah mengaktifkan kameranya. Dan selanjutnya agenda yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penutup. Akan tetapi sebelum kami tutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan hasil ceramah Isra Mi'raj pada hari ini. Yang pertama, gunakan kebaikan dengan tepat. Dan kedua, jangan dengarkan omongan orang lain saat melakukan kebaikan, melainkan jadikan kritik tersebut sebuah motivasi. Berakhir sudah rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW kali ini. Sebelum kami tutup, perkenankan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu serta siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru yang telah mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.